Bismillah. Oke, kita lanjutkan ya tentang listrik jantung. Ini gambaran insya Allah lebih jelas. Oke, jadi kemarin kan kita udah bahas tuh apa yang namanya sel pacu jantung. Jadi sel pacu jantung itu adalah sel yang ada di jantung dan dia adalah yang mengontrol denyut jantung. Jadi tanpa ada pengaruh otak pun dia bisa bekerja sendiri jantung ini. Oke, kita sebut juga dengan pacemaker bahasa Inggrisnya. Jadi sel-sel pacu jantung ini nanti dia akan kita review sekali lagi, dia akan bergerombolan pada titik-titik tertentu. Seperti yang ada di sini, kemudian di sini, membentuk suatu gerombolan yang bahasa Latinnya itu nodus. Jadi nodus ini artinya ada beribu-ribu, mungkin beratus ribu, kita nggak tahu. Jumlah sel kan banyak dan dia kan ukurannya kecil. Jadi walaupun cuma setitik ini banyak misalnya sel-sel yang ada di nodus SA itu banyak, sel-sel pacu jantung yang kita sebut tadi. Oke, jadi ada nodus SA di sini, ada nodus AV dan seterusnya gitu ya. Jadi mereka ini adalah baterai-baterai si jantung gitu, kekuatan utama si jantung. Dari mana sumber listrik si jantung? Itulah dari baterai-baterai ini. Nah, jadi kita review sekali lagi. Ini mulai listriknya itu kan dari nodus SA tuh. Dia lepaskan impuls listriknya itu. Begitu dia lepaskan, ada yang listriknya itu kita pakai warna hitam aja. Ada yang listriknya itu disebarkan ke atrium kiri. Kan, jadi listriknya ini disampaikan ke seluruh atrium gitu, kiri dan kanan. Nah, ini yang ke sebelah kanan. Nah, di antara impuls-impuls yang disebarkan itu ada yang menuju ke nodus AV. Oke, sampai dia ke nodus AV, dia tertahan sebentar. Listriknya ditahan dulu sebentar. Nanti ada penjelasannya kenapa ditahan di situ. Nggak langsung lewat aja impuls listrik, ada penjelasannya. Intinya dia ditahan sebentar, jadi ada jeda. Ada jeda di mana listrik itu non aktif, nggak ada impuls listrik sama sekali. Oke, kemudian setelah jeda sangat singkat jedanya, dia lanjutkan itu di nodus AV ini, dia lanjutkan listrik yang disampaikan oleh nodus SA tadi, terus ya ke arah sini ya, ke sebuah kabel besar gitu yang kita sebut kabel ini dengan berkas His atau bahasa Inggrisnya bundle of His ya, bundle atau berkas His. Nah, sampai dia ke berkas His ini akan ada percabangan kan, percabangan kanan dan kiri. Jadi ada, kita sebutnya itu cabang berkas kanan sebelah sini ya kan, tidak kemari impulsnya, sama cabang berkas kiri kemari. Nah, ini cabang berkas kiri. Jadi berkas itu nanti listriknya akan bercabang ke ventrikel kanan dan ventrikel kiri melalui cabang berkas ya, kita sebutnya cabang berkas saja biar gampang. Atau ada left bundle sebelah sini kiri ya, bundle kiri sama bundle kanan, right bundle. Oke, jadi sampai dia udah bercabang ini, nah yang kiri nanti punya cabang-cabang lagi dia banyak. Nah, ini aku gambarin ada yang ke belakangnya jantung. Nah, ini belakang nih maksudnya, garis putus-putus ini ya. Artinya dia memutari belakangnya ventrikel kayak gitu. Nah, ini yang dari depannya gitu, dari depan ventrikel. Nah, ini yang ada nyempil sedikit ke arah tengah septum interventrikular ya. Jangan lupa ini pembatas antara ventrikel kanan dan kiri. Kita sebutnya septum interventrikular. Jadi ada dari left bundle atau cabang berkas kiri yang punya percabangan kecil lagi menuju ke arah septum ini, septum interventrikular. Oke. Kemudian itu yang kiri kan, yang left bundle. Yang right bundle atau cabang berkas kanan, ini dia akan terus menuju ke percabangan-percabangan yang lebih kecil yang kita sebut dengan serabut Purkinje atau bahasa Inggrisnya Purkinje fiber. Nah, yang kiri sama juga. Jadi ini nanti ada yang ke belakang gitu kan, ada yang ke septum. Ini enggak garis lurusnya. Ini di depan ya. Ada yang ke depan jantung ventrikel jantung kiri gitu. Nah, terus ya tersebar. Ini kan cabang-cabangnya nanti kebalik lagi. Cabang-cabang ini kan nanti banyak deh nanti. Ada cabang-cabang ibaratnya kayak pohon dari akar, batang, habis itu punya cabang sampai ke ranting-ranting yang paling kecil kayak gitu ya. Ini kan fungsinya untuk ini, supaya semua sel itu dapat impuls listrik ini. Nah, jadi ini disebar ke seluruh penjuru dunia istilahnya ya, ke seluruh sel-sel jantung, sel-sel otot jantung di sini ya. Sebar sampai ke cabang-cabang yang kecil-kecil kayak gitu. Nah, begitu udah tersebar semua listriknya itu, barulah si otot-otot jantung ini mendapat perintah untuk berkontraksi ya kan, jadi memompa darah kayak gitu. Nah, jadi ingat pertama dimulai dari nodus SA menyebarkan impuls ke atrium kiri dan kanan.
Oke, atrium udah dapat perintah kontraksi lah ya. Sat. Nah, ini kita review aja. Kemudian kan di sini ditahan sebentar. Kenapa ditahan sebentar? Tujuannya adalah supaya atrium yang tadi berkontraksi itu biar habis dulu dia kontraksinya. Karena nanti ada darah yang tersisa di atrium belum masuk dia ke ventricle. Jadi biarlah dulu dia itu habis semua darah dari atrium ini, baik kanan maupun kiri, masuk dia ke dalam ventricle kanan ataupun kiri. Biar habis dulu dia. Jadi supaya habis dikasih jeda dulu sama si nodus AV. Makanya tadi aku bilang listrik di sini sempat ketahan bentar. Ada jeda sebentar aja untuk memastikan darah itu udah masuk semua ke ventricle. Jadi jangan nanti pas ventricle memompa darah ke seluruh tubuh atau memompa darah ke paru itu kayak enggak semuanya gitu. Ada yang enggak terpompa, kasihan. Jadi misalnya biar habis aja dulu masuk semua supaya begitu udah siap betul, disitulah si listrik kembali disalurkan, kembali dialirkan ke ventricle. Nah, begitu udah dialirkan ke ventricle, giliran ventricle nih yang memompakan, udah set pompa seluruh tubuh atau ada yang ke paru untuk ditukarkan gas CO2 dengan oksigen. Oke, jadi kayak gitu review untuk sistem konduksi listrik jantung lah bahasa kerennya. Jadi kayak mana listrik itu dialirkan. Oke. Kemudian kita harus paham istilahnya. Oke, ini dianggap sudah paham. Jadi biar nggak lama-lama, aku hapus dulu. Kita pause aja biar nggak lama. Nah, oke, sudah dihapus. Sekarang gambar kita udah diganti, udah lebih mini ya. Nah, jadi ingat ya tadi di sini SA, di sini AV, dan ini ada penghubungnya ya. Tetap ada yang ke atrium kiri. Oke, kurang lebih kayak gini lah. Jadi tadi udah kita singgung yang namanya sel pacu jantung. Oke, jangan pernah lupa bahwa sel pacu jantung atau pacemaker ini tadi kan kita sebutnya ibaratnya ya, mereka ini adalah baterainya si jantung, sumber kekuatan listriknya si jantung yang dihubungkan oleh kabel-kabel ini atau sel-sel jantung yang khusus dia memberi jalan bagi listrik untuk lewat di antara baterai-baterai atau sel pacu jantung yang udah kita sebut tadi. Oke, jadi kan ada baterai. Apakah semua baterai itu kekuatan tegangan listriknya sama? Kan enggak. Ada baterai yang lebih kuat dari yang lain gitu. Nah, di jantung baterai yang paling kuat adalah SA, nodus SA. Apa sih maksudnya baterai ini lebih kuat dari baterai lain atau nodus SA lebih kuat dari nodus AV misalnya kita bilang ya. Ini SA lebih kuat dari nodus AV. Nah, nodus AV lebih kuat dari serabut Purkinje. Apa maksudnya lebih kuat ini? Nah, kan setiap nodus atau serabut Purkinje ini mereka punya kekuatan untuk menghasilkan listrik. Kekuatan untuk menghasilkan listrik mereka sendiri gitu, tanpa ada campur tangan otak. Kan udah pernah dibahas di video awal-awal itu, dia nggak butuh otak, jantung ini nggak butuh otak, dia punya otak sendiri lah, istilahnya dia punya baterai sendiri, kekuatan utama dia punya. Nah, baterai-baterai ini setiap ada baterai yang lebih kuat, maka denyut jantung yang dihasilkan akan lebih cepat, impuls listrik yang dikirimkan akan lebih cepat. Nah, kan tadi kita udah menggambarkan kayak mana listrik dialirkan ya kan, ada nodus SA gitu kan. Nah, jadi ada berapa kali impuls yang dihasilkan oleh nodus SA, berapa kali impuls listrik yang dihasilkan oleh nodus AV, berapa kali impuls listrik yang dihasilkan oleh serabut Purkinje. Nah, itu dia yang membuat ketiga sumber atau baterai utama dari jantung ini punya kekuatan yang berbeda-beda. Nah, jadi yang dimaksud tadi adalah seberapa cepat impuls listrik itu dihasilkan oleh baterai-baterai yang ada di jantung. Artinya nodus SA seberapa cepat, nodus AV seberapa cepat, serabut Purkinje juga berapa cepat. Nah, itu dia. Pada jantung, nodus SA itu menghasilkan impuls listrik sebanyak ya 60 sampai 100 kali per menit. Nah, oke. Nodus AV kurang lebih ya, coba bentar nih biar nggak salah. Mana. Ayo. Sabar ya. Nah, nodus AV kurang lebih ya 40 sampai 60 kali per menit.
Nah, yang terakhir serabut Purkinje itu kurang lebih beda-beda sumber, beda nanti angkanya 30 sampai 45 kali per menit. Nah, artinya siapa yang paling hebat? Siapa chief atau rajanya? Nodus SA. Karena nodus SA lah yang memegang kendali jantung, itulah kenapa denyut jantung kita itu juga kurang lebih heart rate-nya kan 60 sampai 100 kali per menit. Nah, jadi itu adalah kecepatan impuls listrik yang dihasilkan oleh nodus SA. Nah, seandainya naudzubillah di jantung kita ada masalah dengan nodus SA, mungkinkah ada infeksi di situ atau kita nggak tahu apapun bisa terjadi gitu kan, rusak atau ada yang memblok sehingga nodus SA ini nggak bisa pegang kendali jantung lagi, maka dia akan digantikan oleh yang kedua terkuat, nodus AV. Cuma walaupun udah dikendalikan walaupun udah ada cadangan gitu kan, cadangan ini nggak sekuat aslinya, nggak sekuat nodus SA gitu. Kecepatan impulsnya cuma 40 sampai 60 kali. Artinya bradikardi lah kalau kita bilang kan. Nah, gitu juga seandainya dua-dua rusak, nodus SA, nodus AV rusak. Nah, yang megang kendali berikutnya adalah serabut Purkinje. Nah, kecepatannya lebih rendah lagi. Nah, ini bisa bahaya kan kalau cuma sekedar 30 sampai 45 ini kan. Kalau orang-orang yang nggak biasa denyut jantung lambat, bahaya gitu, dia akan kekurangan oksigen, nggak boleh beraktivitas banyak gitu. Oke, jadi perlu kita ingat, ini pemegang kendali dari jantung secara normal itu adalah SA. Oke, SA, baru nanti kawan-kawan di bawah gitu.